Tugas kamu cuma mengantar surat ini dan mengawasi sampai semua pasukan dan perbekalan Pangeran Wiranegara benar-benar kembali ke Cirebon. Halo, kembali lagi dengan Amir Resta Manis yang akan kembali menceritakan alur film jadul Indonesia. Kali ini saya akan menceritakan alur film Pendekar Kesatria. Di rumah Kilura, Ardi Soma meminta seorang jawara dari Tapak Suci yang bernama Paraswaja untuk mengantar surat ke Jayakarta untuk Pangeran Wiranegara. Dan Paraswaja juga diminta mengawasi sampai pasukan Wiranegara benar-benar mundur sampai ke Cirebon. Paraswaja lalu bertanya bagaimana jika Pangeran Wiranegara menolak mundur. Gusti Ardi Soma memerintahkan Paraswaja untuk menghabisi Pangeran Wiranegara. Ternyata anak Kilura secara diam-diam menguping pembicaraan mereka. Paraswaja tahu ada yang sedang menguping pembicaraan mereka. Paraswaja lalu melemparkan pisau beracunnya langsung mengenai dada anak Kilura. Kilura ingin berdiri dan keluar melihat siapa yang sedang menguping pembicaraan mereka. Tapi Gusti Ardi Soma melarang Kilura. Gusti Ardi Soma tahu itu pasti anak Kilura sendiri. Dan Gusti Ardi Soma juga meminta jawara tidak perlu mengejar orang itu, karena orang itu pasti mati karena pisau beracun. Dengan rasa sakit karena luka dari pisau yang beracun itu, anak Kilura sampai ke perguruannya. Mereka adalah murid-murid Ganda Arum yang mendukung perjuangan kerajaan Mataram, berbeda dengan Tapak Suci yang dianggap berkhianat. Sebelum mati, anak Kilura sempat memberitahu apa yang sudah dia dengar ke teman-temannya. Mereka pun berusaha mencegah surat itu sampai ke Jayakarta. Keesokan hari, 3 orang jawara sedang menunggu Paraswaja yang membawa surat dari Gusti Ardi Soma lewat. Mereka menunggu jalan yang terdekat jika ingin ke Jayakarta. Seorang warga desa meminta ketiga jawara itu untuk beristirahat sejenak di rumahnya. Bapak itu lalu bercerita bahwa semua warga desanya mendukung perjuangan kerajaan Mataram dengan cara menyumbangkan perbekalan. Tidak berapa lama mereka menyantap makanan yang disediakan bapak itu. Tiba-tiba terdengar jeritan para warga. Rupanya Brangaswaja dan beberapa anak buahnya yang ingin ke Jayakarta melintas di desa mereka. Ketiga jawara itu lalu menghentikan Brangaswaja dan anak buahnya. Brangaswaja tahu 3 orang di hadapannya itu adalah murid-murid Ganda Arum. Brangaswaja lalu turun dari kudanya. Murid Ganda Arum meminta Brangaswaja menyerahkan surat yang dibawa Brangaswaja. Brangaswaja mempersilahkan jika murid Ganda Arum mampu mengambilnya. Salah satu murid Ganda Arum lalu mencoba mengambil surat itu, tapi Brangaswaja menahan tangan murid Ganda Arum. Dan kemudian terjadilah perkelahian yang membuat 2 anak murid Ganda Arum tewas dan satu lagi berhasil melarikan diri. Tidak sampai di situ, Brangaswaja juga membunuh bapak yang memberi tempat pada ketiga murid-murid Ganda Arum. Lalu Brangaswaja menyuruh 2 anak buahnya melakukan apa saja yang mereka mau kepada anak perempuan bapak itu. Setelah mengalahkan murid-murid Ganda Arum, Brangaswaja dan anak buahnya melanjutkan perjalanan. Lalu mereka singgah ke sebuah kedai. Dengan sombongnya, Brangaswaja datang dengan menghancurkan pagar kedai itu. Kedatangan Brangaswaja dan anak buahnya membuat pemilik kedai takut. Pemilik kedai itu lalu menyuruh anak-anaknya masuk ke dalam rumah. Dengan rasa takut, pemilik kedai tetap menyambut Brangaswaja dengan baik. Semua orang yang datang di dalam kedai itu bergegas pergi, kecuali 1 orang. Brangaswaja melirik ke orang tersebut. Pemilik kedai tahu bakal akan jadi keributan, hingga tidak sengaja menumpahkan air minum ke tangan Brangaswaja. Brangaswaja lalu menarik pemilik kedai karena tersinggung. Brangaswaja lalu mendorong pemilik kedai. Lalu anak buah Brangaswaja pun ikut menendang pemilik kedai hingga terjatuh. Melihat kejadian itu, seorang pendekar yang bernama Wirasaba lalu ikut berbicara dengan mengatakan bahwa pemilik kedai takut makanannya tidak dibayar. Brangaswaja lalu berdiri sambil berkata, "Aku pasti bayar." Lalu Brangaswaja melemparkan uang koin hingga menancap di meja makan Wirasaba. Brangaswaja lalu menyuruh pemilik warung mengambil uang koin yang tertancap itu. Tapi pemilik kedai tidak mampu mencabut uang koin itu. Lalu Wirasaba dengan sekali menghentakkan meja mampu mencabut uang koin yang tertancap itu. Wirasaba lalu menyuruh pemilik kedai menyiapkan pesanan Brangaswaja dan anak buahnya. Brangaswaja sepertinya ingin menguji kesaktian Wirasaba. Brangaswaja menuangkan air minum buat Wirasaba, tapi Wirasaba menarik gelasnya. Wirasaba tahu pasti ada sesuatu yang tidak baik, dan benar saja air minum itu berubah menjadi air keras yang bisa membuat meja itu berlubang. Wirasaba tidak mau kalah menunjukkan kesaktiannya. Wirasaba lalu meremas gelas hingga lebur menjadi tanah, lalu menutup lubang di meja itu dengan tanah dari gelas itu. Wirasaba masih ingin menunjukkan kesaktiannya. Dia lalu berdiri dan mengambil ikan pesanan Brangaswaja yang masih di dalam penggorengan berisi minyak yang panas. Brangaswaja sepertinya tidak terima. Lalu dia dan anak buahnya mulai menyerang Wirasaba. Kedai menjadi hancur karena perkelahian itu. Perkelahian itu pun pindah di luar kedai. Wirasaba bukan tandingan Brangaswaja dan anak buahnya. Hingga Brangaswaja mati dan anak buah Brangaswaja kabur untuk melapor kejadian itu ke guru mereka.
Wirasaba pun berhasil mengambil surat yang dibawa Brangaswaja. Pemilik kedai memohon pada Wirasaba untuk tinggal di desa mereka sehari 2 hari. Karena pemilik desa takut perguruan tapak sakti akan kembali ke desa mereka mencari Wirasaba. Dan jika Wirasaba tidak ada, pemilik kedai itu takut perguruan tapak sakti akan mengobrak-abrik desa mereka. Wirasaba setuju. Si pemilik kedai lalu menyiapkan kamar untuk Wirasaba. Tidak berapa lama Wirasaba beristirahat, datang 2 orang wanita membawa makanan untuk Wirasaba. Dan wanita itu mulai memijat tubuh Wirasaba. Wirasaba menolak dan menyuruh 2 orang wanita itu pergi. Tiba-tiba dari arah atas ada beberapa pisau dilempar mengarah Wirasaba. Wirasaba berhasil menghindari pisau-pisau itu, lalu membalas melempar pisau itu tepat mengenai kaki orang itu hingga terjatuh. Wirasaba lalu menghajar satu persatu murid-murid perguruan tapak sakti. Satu murid tapak sakti melapor bahwa mereka gagal membunuh Wirasaba. Dan si pelapor itu pun langsung mendapat hukuman dari orang nomor 2 tapak sakti, yaitu Wajik. Ketua tapak sakti meminta Wajik berhenti menghukum muridnya, lalu memerintahkan Wajik untuk mengambil surat itu dari Wirasaba. Ketua tapak sakti juga akan meminta pertanggungjawaban Ki Wadasputi atas perbuatan anak muridnya, yaitu Wirasaba. Tiba-tiba Ki Wadasputi datang dan berkata dia akan bertanggung jawab. Lalu Ki Wadasputi mengatakan maksud kedatangannya ingin bertemu Gusti Arya Ardisoma. Ki Wadasputi juga bertanya apakah yang membuat muridnya sehingga dia harus bertanggung jawab. Ketua tapak sakti mengatakan bahwa murid Ki Wadasputi telah membunuh muridnya, dan sebagai balasannya Ketua tapak suci ingin membunuh Ki Wadasputi dan menghancurkan perguruannya. Ketua tapak sakti lalu mulai menyerang Ki Wadasputi dan mereka pun saling serang. Ki Wadasputi terkena jurus tapak sakti. Ternyata jurus tapak sakti itu tidak ada apa-apanya bagi Ki Wadasputi. Bahkan ketua tapak sakti itu tidak bisa menarik tangannya dari tubuh Ki Wadasputi. Ki Wadasputi lalu melepas tangannya ketua tapak sakti dari tubuhnya, lalu menusukkan tongkatnya. Ketua tapak sakti itu masih bisa menangkap tongkat itu, tapi ternyata itu bukan sembarang tongkat, karena di dalam tongkat itu ada pedang yang langsung dihujamkan ke perut ketua tapak sakti. Anak murid tapak sakti bersiap menyerang Ki Wadasputi, tapi Gusti Ardisoma datang dan menghentikan pertikaian itu. Gusti Ardisoma lalu mengangkat Ki Wadasputi sebagai ketua para pendekar dan meminta semua murid tapak sakti menjadi hak milik Ki Wadasputi, dan jika ada yang membantah akan mendapatkan hukuman yang setimpal. Setelah ditunjuk menjadi ketua para pendekar dan juga kini memiliki perguruan tapak sakti beserta isinya, Ki Wadasputi diminta Gusti Ardisoma ke ruangannya untuk membicarakan hal yang penting. Di ruangan itu Gusti Ardisoma memerintahkan Ki Wadasputi untuk mengambil kembali surat untuk Pangeran Wiranegara yang ada di tangan muridnya sendiri, yaitu Wirasaba. Tiba-tiba Ki Wadasputi mendengar ada orang yang sedang menguping pembicaraan mereka, dan orang itu ada di atas genteng. Ki Wadasputi melemparkan pisau kecilnya ke arah genteng. Setelah kejadian itu Ki Wadasputi bertemu Wirasaba di suatu tempat. Ki Wadasputi meminta surat Gusti Ardisoma yang ada pada Wirasaba. Wirasaba mengeluarkan surat yang dia simpan di pinggangnya. Sebelum memberikan pada gurunya, Wirasaba berpesan agar surat ini diberikan pada Sultan Mataram. Ki Wadasputi berkata, tahu apa Wirasaba tentang negara? Wirasaba menjawab bahwa surat ini untuk mengadu domba antara Sultan Cirebon dan Sultan Mataram. Ki Wadasputi tidak mau tahu urusan itu urusan kaum bangsawan, katanya. Yang Ki Wadas mau sebagai rakyat dia harus patuh pada junjungannya. Wirasaba pun berkata, tapi kita tidak harus patuh pada Gusti Ardisoma yang ingin mengadu domba antara Cirebon dan Mataram. Wirasaba kembali berkata bahwa Ki Wadasputi adalah orang yang paling dia hormati. Tapi kini Wirasaba kecewa karena gurunya kini telah membela Gusti Ardisoma karena dianugerahi jabatan ketua pendekar. Ki Wadasputi heran mengapa Wirasaba tahu jika Ki Wadasputi kini menjabat sebagai ketua pendekar. Ki Wadasputi lalu melihat luka di tangan Wirasaba. Ki Wadasputi marah karena Wirasaba terlalu lancang memata-matai gurunya sendiri. Wirasaba berkata bahwa dia akan melaporkan sendiri surat ini ke Sultan, dan Wirasaba pun membalikan badannya untuk pergi. Ki Wadasputi lalu menendang Wirasaba dari belakang. Wirasaba tidak berani melawan gurunya. Wirasaba lalu mengeluarkan badik untuk kembalikan kepada gurunya. Badik itu adalah lambang ikatan batin Wirasaba dengan Cempaka, anak gurunya sendiri. Ki Wadasputi mengambil badik itu dan mengatakan Wirasaba telah menjadi murtad dari perguruannya. Wirasaba pun berkata bahwa dia siap mati di tangan gurunya asal gurunya tidak jadi pengkhianat. Ki Wadasputi marah karena dikatain pengkhianat. Ki Wadasputi lalu menendang Wirasaba berkali-kali, lalu memukul dengan tongkatnya hingga Wirasaba pingsan. Ki Wadasputi lalu mengambil surat Gusti Ardisoma dan lalu dia pun pergi. Di rumah Ki Wadasputi, 2 anak dia, yaitu Kenanga dan Cempaka, sedang menceritakan Wirasaba yang tidak lain adalah kekasih Cempaka. Kenanga memberi restu pada adiknya yaitu Cempaka jika ingin nikah lebih dahulu dengan Wirasaba. Tidak berapa lama Ki Wadasputi sampai di rumahnya. Kedua anaknya menyambut kedatangan ayahnya.
Cempaka lalu bertanya apakah ayahnya sudah menemui ketua tapak sakti. Ayahnya pun berkata dia sudah menemuinya. Dan ayahnya menambahkan jika sebagai rakyat sudah sepatutnya mengikuti kata junjungan mereka. Kenanga kaget mendengar perkataan ayahnya yang harus patuh dengan Gusti Ardi Soma. Ayahnya berkata bahwa dia ingin anak-anaknya hidup damai. Cempaka tidak sepakat dengan perkataan ayahnya. Cempaka ingin ayahnya menggagalkan usaha jahat Gusti Ardi Soma. Cempaka kembali berkata bahwa dia akan mengikuti jejak kekasihnya Wirasaba. Ayah Cempaka kaget lalu meminta Cempaka untuk tidak menyebut nama Wirasaba lagi karena Wirasaba dianggap sudah murtad. Ayah Cempaka lalu mengeluarkan badik yang dikembalikan Wirasaba. Ayahnya lalu berkata bahwa Wirasaba mengembalikan badik ini berarti Wirasaba sudah keluar dari perguruan dan memutuskan pertunangannya dengan Cempaka. Cempaka marah dan dia akan membalas penghinaan yang dibuat oleh Wirasaba. Wirasaba yang masih tidak sadarkan diri tiba-tiba didatangi seorang pria tua dan dia memberikan Wirasaba kekuatan agar tersadarkan. Wirasaba pun terbangun lalu Wirasaba bertanya siapakah pria tua yang berada di hadapannya ini. Pria tua itu lalu memberitahu bahwa dia adalah gurunya Ki Wadas Putih. Wirasaba lalu memberikan salam hormat pada eyang gurunya. Eyang guru sudah tahu bahwa muridnya kini berada di jalan yang salah. Lalu eyang guru meminta Wirasaba untuk menyadarkannya. Lalu eyang guru meminta Wirasaba bersemedi dan eyang guru akan menyalurkan ilmu Wadas Putih agar sempurna ilmu Wadas Putih yang dimiliki Wirasaba. Eyang guru meminta Wirasaba bersemedi hingga matahari terbit. Eyang guru juga memberikan sebuah pusaka yang hanya boleh digunakan jika betul-betul diperlukan. Ki Wadas Putih memerintahkan Wajik dari perguruan tapak sakti untuk mengantar surat ke Jayakarta. Ki Wadas Putih meminta Wajik berhati-hati karena hampir semua pendekar memihak pada Mataram. Ki Wadas Putih juga mengizinkan Wajik untuk menghabisi semua orang yang mencoba menghalangi, termasuk orang-orangnya Ki Wadas Putih sendiri. Ki Wadas Putih memerintahkan Wajik untuk menguji kesetiaan Wajik pada Ki Wadas Putih. Ki Wadas Putih mengutus satu orang dari perguruannya untuk mengawal Wajik. Wajik bersumpah bahwa semua jiwa raganya akan dibaktikan untuk Ki Wadas Putih. Cempaka menguping obrolan ayahnya dengan orang dari perguruan tapak sakti. Keesokan hari, Cempaka seorang diri mencegat Wajik dan yang lain. Cempaka meminta Wajik menyerahkan surat yang dibawa Wajik. Cempaka langsung menyerang Wajik dan mereka berdua pun saling memberi serangan. Cempaka masih bisa memberi perlawanan walaupun dia seorang perempuan dikeroyok 3 orang laki-laki. Tapi ilmu bela diri Wajik masih lebih hebat dari Cempaka. Wajik memukul perut Cempaka hingga senjata Cempaka terjatuh. Tapi Wajik bukannya membunuh Cempaka, Wajik malah ingin memperkosa Cempaka. Wajik lalu menotok Cempaka hingga Cempaka tidak sadarkan diri. Ketika Wajik ingin membuka celananya, tiba-tiba Wirasaba datang dan menendang Wajik. Wirasaba menyerang Wajik yang tidak apa-apanya melawan Wirasaba. Satu orang dari perguruan Wirasaba ingin melawan Wirasaba. Wirasaba sudah mengingatkan bahwa mereka bersahabat, tapi Jagar tidak peduli dan menyerang Wirasaba. Walaupun seperguruan ilmu bela diri Jagar masih di bawah Wirasaba, bahkan Wajik ikut membantu Jagar, mereka berdua tetap tidak bisa mengalahkan Wirasaba. Hingga akhirnya Jagar tewas terkena tendangan Wirasaba, dan Wajik pun kabur karena tidak mampu menghadapi Wirasaba. Dan Wirasaba menyadarkan Cempaka dengan menotok tubuh Cempaka. Setelah Cempaka sadar dan melihat yang menolong dia adalah Wirasaba, Cempaka menjadi marah. Wirasaba tahu penyebab Cempaka marah. Wirasaba ingin menjelaskan, tapi Cempaka tidak mau mendengar penjelasan dari Wirasaba. Cempaka meminta Wirasaba jangan mencampuri urusan Cempaka, dan Cempaka pun pergi. Di scene berikutnya, Wajik mendatangi sahabat gurunya. Wajik meminta bantuan agar ilmunya sempurna, agar dia bisa membalas dendam kematian gurunya yang telah dibunuh Ki Wadas Putih. Kakek tua itu akan membantu Wajik karena kakek tua itu pun dendam kepada Ki Wadas Putih. Karena Ki Wadas Putih telah membuat kakek tua itu lumpuh, kakek tua itu akan menyalurkan ilmunya pada Wajik. Tapi jika kakek tua itu meminta Wajik melepas pegangan tangannya, Wajik harus melepaskan, jika tidak kakek tua itu akan mati. Dan pesan tambahan kakek tua itu, setelah Wajik disalurkan ilmu tenaga dalam oleh kakek tua itu, Wajik harus meminum darah perawan agar ilmu Wajik sempurna. Dan tibalah saatnya kakek tua itu menyalurkan ilmu tenaga dalam pada Wajik. Setelah beberapa menit kakek tua itu menyalurkan ilmunya, kakek tua itu mulai lemas. Kakek tua itu meminta Wajik melepas pegangan tangannya, tapi Wajik tidak melepaskannya hingga kakek tua itu pun mati. Cempaka berkemas untuk pergi meninggalkan rumahnya karena dia tahu kedatangan Wajik ke rumahnya untuk melaporkan pada ayah Cempaka bahwa Cempaka telah menghadang Wajik yang mengantar surat ke Jayakarta. Dan benar, Wajik melaporkan pada Ki Wadas Putih bahwa Cempaka dibantu warga telah menghadang Wajik yang akan mengantar surat ke Jayakarta. Bahkan Wajik menunjukkan bukti senjata milik Cempaka.
Sebelum ayahnya keluar rumah mencari Cempaka, Cempaka sudah kabur duluan. Ki Wadas Putih lalu bertanya pada Kenanga, anak tertua Ki Wadas Putih, di mana Cempaka? Kenanga mengatakan Cempaka belum pulang. Tapi Ki Wadas Putih tidak bisa dibohongi. Dia menarik tangan Kenanga sambil menunjuk gelas yang habis digunakan Kenanga dan Cempaka. Kenanga menangis karena ayahnya berubah menjadi kasar pada anak-anaknya. Ki Wadas Putih lalu memberitahu dia marah karena Cempaka telah membunuh orang suruhannya, ayahnya, untuk mengantar surat Gusti Ardi Soma. Lalu sambil menangis Kenanga berkata bahwa apa yang dikatakan Cempaka benar, bahwa ayahnya sudah menggadaikan keyakinannya. Karena harta dan jabatan, ayahnya tega menjadi pengkhianat. Ki Wadas Putih marah sambil berteriak meminta Kenanga diam. Tangan Ki Wadas Putih pun melayang ke arah Kenanga hingga Kenanga pun tewas. Setelah Ki Wadas Putih sudah mengetahui jika Cempaka lari dari rumah, Ki Wadas Putih kembali mengatur strategi agar dapat mengantar surat Gusti Ardi Soma. Apalagi Ki Wadas Putih tahu bahwa Cempaka pasti ke arah barat bergabung dengan pamannya yaitu Ganda Arum. Di scene berikutnya ada seorang pria naik di atas kuda dengan luka di dada terkena panah. Cempaka dengan beberapa orang Ganda Arum melihat dan menanyakan pada pria itu apa yang terjadi pada dirinya. Pria itu berkata bahwa dia dari desa Cidadap. Pasukan Tapak Sakti telah membunuh orang-orang di desanya. Cempaka dan beberapa orang Ganda Arum memutuskan pergi ke desa Cidadak dan meninggalkan satu orang untuk membantu mengobati luka pria itu. Ternyata pria itu berpura-pura. Pria itu adalah anggota perguruan Tapak Sakti. Pria itu lalu membunuh orang perguruan Ganda Arum. Cempaka dan yang lain sampai di desa Cidadak. Desa itu sangat sepi. Dari kejauhan hanya terlihat mayat yang tergantung. Cempaka ingin memeriksa apa yang telah terjadi di desa itu. Tapi tidak berselang lama dari persembunyian mereka, ada orang-orang melepaskan anak panahnya hingga mengenai Cempaka. Wajik pun lalu memerintahkan anak buahnya untuk menghabisi orang-orang di desa itu. Banyaknya anak buah Wajik membuat Cempaka dan beberapa orang Ganda Arum tidak bisa melawannya. Cempaka pun harus melarikan diri karena terluka dan orang-orang Ganda Arum tewas terbunuh. Kesempatan itu digunakan Wajik untuk menjelekkan nama Ki Wadas Putih. Wajik mengatasnamakan Ki Wadas Putih atas penyerangan desa Cidadak. Wajik juga mencari seorang perawan di desa itu untuk diminum darahnya agar ilmu Wajik sempurna. Tapi tiba-tiba Wirasaba datang dan tanpa segan membunuh orang-orang Tapak Sakti. Sampai akhirnya Wirasaba kembali berhadapan dengan Wajik. Tapi Wajik kembali kabur. Bukan Wajik tidak berani menghadapi Wirasaba hingga mati, tapi lebih untuk menjalankan strategi Wajik, yaitu mengadu domba Ki Wadas Putih dengan para pendekar yang berpihak ke Mataram, termasuk Wirasaba dan perguruan Ganda Arum, hingga Wajik tidak perlu bersusah payah menghadapi musuh-musuh Tapak Sakti. Di malam hari, warga desa Cidadak yang masih hidup mengumpulkan sumbangan untuk menguburkan warga-warga Cidadak yang tewas. Ada satu orang yang ikut menyumbang, dan orang itu membuat Wirasaba curiga padanya. Dari jendela kamar Wirasaba melihat orang datang dengan kudanya. Wirasaba bertambah curiga. Wirasaba menuju kedai dan melihat dua orang yang mencurigakan sedang bertemu. Tidak berapa lama, pria baju hitam pergi, lalu diikuti pria yang berbaju kuning. Wirasaba lalu bertanya pada pemilik kedai, apakah kedua orang itu sudah pernah kemari. Pemilik kedai mengatakan orang-orang itu baru pertama kali ke kedai ini. Wirasaba lalu mencegat pria berbaju kuning, lalu menanyakan tujuan pria itu. Pria itu mengatakan dia akan ke Kerawang. Pria itu lalu pamit pada Wirasaba, lalu Wirasaba melemparkan benda yang mengenai tongkat pria itu hingga pria itu menghentikan langkahnya. Wirasaba lalu berkata bahwa dia tidak yakin pria itu seorang pedagang, pasti orangnya Gusti Ardi Soma. Pria itu lalu melemparkan pisau kecil mengarah Wirasaba. Wirasaba menangkap pisau kecil itu dengan mulutnya, lalu mereka pun bertarung. Pria itu kalah dan tewas di tangan Wirasaba. Wirasaba lalu mencari surat di dalam buntelan yang dibawa pria itu. Wirasaba menemukan tempat surat yang berwarna merah. Wirasaba lalu membuka tempatnya dan ternyata isinya bukan surat tapi hanya daun pisang. Wirasaba merasa ditipu. Wirasaba berpikir berarti yang membawa surat itu pria yang berbaju hitam. Wirasaba lalu mencari pria yang berbaju hitam dengan kudanya. Wirasaba curiga ada seseorang di balik pohon. Ketika Wirasaba mendekat, ternyata itu adalah Cempaka yang telah lemah karena terluka. Wirasaba lalu bertanya ada apa dengan Cempaka, tapi Cempaka tidak mau menjawab. Lalu dengan sedikit memaksa, Wirasaba membalikan badan Cempaka dan Wirasaba melihat ada anak panah yang beracun menancap di tubuh Cempaka. Cempaka lalu berdiri menjauh Wirasaba, tapi karena badannya yang lemah, Cempaka tidak bisa pergi jauh. Wirasaba lalu kembali mendekati Cempaka, mencabut anak panah dari tubuh Cempaka dan menghisap racun di tubuh Cempaka.
Wirasaba lalu menjelaskan mengapa Wirasaba memutuskan pertunangan mereka karena ayah Cempaka yang kini sudah menjadi pengkhianat, bahkan dengan tega membunuh anaknya sendiri yaitu Kenanga. Mendengarnya, hati Cempaka kini luluh dan mau dibawa Wirasaba ke rumah paman Cempaka yaitu Ganda Arum untuk diobati karena racun dari anak panah itu sudah menjalur ke seluruh tubuh Cempaka. Wajik kembali ke perguruan Wadas Putih. Wajik melaporkan bahwa dia gagal mengantarkan surat karena penjagaan sangat ketat dari perguruan Ganda Arum. Wajik juga mengatakan kegagalannya karena Cempaka dan Wirasaba. Wajik lalu memancing emosi Ki Wadas Putih agar Ki Wadas Putih mau turun tangan menyerang perguruan Ganda Arum yang tak lain adik kandungnya Ki Wadas Putih. Ki Wadas Putih yang tidak mau malu pada Gusti Ardisoma lalu menyuruh Wajik mempersiapkan anak buahnya untuk menyerang perguruan Ganda Arum esok hari. Ganda Arum tahu Ki Wadas Putih dan pengikutnya akan menyerang mereka. Ganda Arum mempersiapkan murid-muridnya. Cempaka pun siap melawan ayahnya untuk membalas kematian kakaknya. Sedangkan Wirasaba pagi buta sudah meninggalkan perguruan Ganda Arum. Wirasaba pergi ke rumah Ki Wadas Putih, tapi rumah Ki Wadas Putih sudah sepi. Hanya satu orang penjaga rumah. Penjaga rumah Ki Wadas Putih mengatakan bahwa Ki Wadas Putih dengan pengikutnya pergi menyerang Ganda Arum. Wirasaba pun lalu bergegas kembali ke perguruan Ganda Arum. Kini pasukan Ki Wadas Putih dan Ganda Arum sudah saling berhadap-hadapan. Ganda Arum meminta Ki Wadas Putih kembali ke jalan yang benar dan meminta Ki Wadas Putih menyerahkan surat Ardisoma. Ki Wadas Putih lalu melemparkan surat itu ke tanah. Ketika Ganda Arum mengambil surat itu, Ki Wadas Putih langsung menyerang Ganda Arum hingga terjadi duel antara kakak beradik itu. Tapi ilmu Ki Wadas Putih masih lebih hebat dibandingkan Ganda Arum. Ki Wadas Putih mampu mengalahkan Ganda Arum. Ki Wadas Putih membuat Ganda Arum tidak berdaya, hingga akhirnya Wajik menginjak Ganda Arum hingga mati. Melihat pamannya telah mati, Cempaka memerintahkan murid-murid Ganda Arum menyerang Ki Wadas Putih. Dan akhirnya Cempaka bertarung melawan ayahnya sendiri. Ilmu Cempaka tidak ada apa-apanya. Ki Wadas Putih benar-benar buta karena jabatan hingga tega mau membunuh Cempaka. Untung Wirasaba datang dan menahan pedang Ki Wadas Putih. Kini pertarungan berubah menjadi antara guru dan muridnya. Ki Wadas Putih tidak menyangka Wirasaba mampu menandingi Ki Wadas Putih. Ki Wadas Putih heran dari mana ilmu Wirasaba bisa sempurna. Dan Ki Wadas Putih akhirnya tidak mampu melawan Wirasaba. Hampir saja Wirasaba membunuh gurunya sendiri jika saja Cempaka tidak berteriak menghentikan Wirasaba. Melihat Ki Wadas Putih sudah tidak berdaya, Wajik datang. Awalnya berpura-pura ingin membantu Ki Wadas Putih, tapi tahu-tahu Wajik malah membunuh Ki Wadas Putih. Semua itu memang sudah rencana Wajik untuk mengadu domba dan membalas dendam kematian gurunya. Kini pertarungan terjadi antara Wajik dan Wirasaba. Pertarungan sangat sengit karena mereka berdua memiliki ilmu yang sempurna. Wirasaba hampir saja kalah karena mendapat cekikan di lehernya. Wirasaba hampir tak berdaya terkena ilmu iblisnya Wajik, sampai mata Wirasaba mengeluarkan darah. Tiba-tiba Wirasaba mendapat bisikan dari eyang gurunya untuk menusukkan pusakanya ke kalung tengkorak Wajik. Setelah Wirasaba menusukkan, Wirasaba kembali bugar lagi, lalu kembali menghajar Wajik hingga tewas. Oke geng, sekian cerita film jadul Pendekar Kesatria. Sampai jumpa di cerita film jadul lainnya.